kita, doalah yang membuat setiap orang Kristen semakin bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, membaca Alkitab dan berdoa itu adalah satu kesatuan, saudara. Oke, nah pertanyaannya adalah mengapa kita berdoa dan kita merasa doa kita belum dijawab atau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan ada orang yang merasa doanya seperti hanya sampai ke langit-langit saja ya, ke plafon rumahnya, sehingga ya dia mau berdoa apapun kayaknya tidak ada yang didengar oleh Tuhan. Nah, salah satu faktor utama, dan ini yang minggu lalu saya sudah bahas, bahwa faktor ketidakpercayaan menjadi penghalang bagi seseorang di dalam mendapatkan jawaban doa. Bahkan Yesus, kalau kita membaca dalam kitab Injil, sering dia berkata, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, hai orang yang tidak percaya. Yesus sering ngomong gitu ya. Kalau saudara baca dalam kitab Matius, Markus, Lukas, bagaimana ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-murid ketakutan, atau murid-murid merasa, aduh ini gimana nih. Maka perkataan Yesus yang sering kali terucap adalah, mengapa kamu tidak percaya? Ya, waktu Yesus dengan murid-murid ada di perahu di Danau Galilea dan ombak begitu besar, mereka ketakutan, Yesus malah tidur. Ya, bayangkan di tengah-tengah badai Yesus malah tidur. Nah, tapi disitulah kemudian waktu Yesus dibangunkan, lalu Yesus menghardik danau itu, angin badai itu, Yesus bilang, mengapa kamu tidak percaya? Ya, atau dikatakan di ayat yang lain, berapa lama lagi aku harus berada bersama-sama dengan kamu, hai angkatan yang tidak percaya. Jadi masalah kepercayaan ini ternyata sesuatu yang sangat fundamental, saudara. Ya, mempercayai Tuhan di dalam sepanjang umur hidup kita. 24 jam kita harus menaruh percaya sama Tuhan. Bukan percaya sekali-sekali. Bukan hanya percaya dalam situasi tertentu. Justru dalam saat situasi yang kritis atau krisis, justru kepercayaan itu menjadi kunci untuk kita mendapatkan kekuatan, saudara. Jadi kepercayaan atau iman itu bukan hal yang kita butuhkan justru ketika mungkin dalam keadaan biasa-biasa aja. Walaupun kita tahu minggu lalu kita sudah membahas bahwa tanpa iman tidak berkenan di hadapan Tuhan, betul? Tanpa iman bahkan berdosa melakukan sesuatu. Jadi artinya keadaan percaya dan beriman itu nggak boleh kendor sedikit pun di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat satu kisah di dalam Markus 6 ayat 1-6. Bagaimana di sana dituliskan bahwa orang-orang itu tidak percaya kepada Yesus. Di dalam Markus pasal 6 ayat 1-6. Ya, saya akan bacakan Markus 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Boleh saudara membaca ayat 2, 3? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.
Ya, di sana ayat 6 dikatakan ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, Yesus ini sedang mengajar di kota di mana dia dibesarkan, itu Nazaret. Ya, kita tahu Yesus, kalau kita hari Natal suka membuat drama ya, Yesus di kota Nazaret ya, dibesarkan di kota Nazaret. Dan kita tahu di sana Yesus dibesarkan oleh Yusuf dan Maria, di mana Yusuf adalah seorang tukang kayu. Dan Yesus pun profesinya pada waktu itu sampai umur 30 adalah seorang tukang kayu. Jadi ketika Yesus melakukan banyak mujizat di tempat lain, lalu dia suatu hari kembali ke kampungnya, dan dia mengajar di sinagoga di sana, di tempat ibadah orang Yahudi. Dan dikatakan mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Yesus berkhotbah dengan luar biasa, membacakan kitab Nabi Yesaya, bahwa hari itu sedang digenapi apa yang ditulis oleh kitab Nabi Yesaya, bahwa dia datang untuk membebaskan manusia. Lalu orang-orang di satu sisi kagum, tapi di sisi lain mengatakan, loh ini kan tukang kayu dia. Dia kan tukang kayu, bukan hanya anak tukang kayu, dia tukang kayu. Sehingga mereka akhirnya, ya cuman tukang kayu. Itu omongannya bener gak tuh? Itu mujizat bener gak sih? Nah, mulai tanda tanya, mulai ada keraguan, mulai ada kebimbangan tentang siapa ini Yesus nih? Kok tukang kayu bisa ngomong kayak begitu? Kok tukang kayu bisa melakukan mujizat? Dan saudara, yang lebih ini lagi mereka, loh ini kan saudaranya ini kan di situ disebut ada si Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Ini kan teman main kita nih waktu kecil. Ya, teman nongkrong kita nih. Artinya mereka sedang melihat Yesus sebagai sosok manusia yang lemah. Dalam arti, lu kan teman gua. Ketidakpercayaan mereka tumbuh dan muncul karena mereka memandang Yesus bukan lagi sebagai sosok yang ilahi, sebagai pribadi yang pembuat mujizat, yang mereka lihat Yesus teman saya nih. Dia mau bukan siapa-siapa. Dan di situ dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, mujizat tidak terjadi karena orang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka kecewa melihat Yesus bukan sebagai pribadi yang disebut dalam perjanjian lama sebagai Mesias. Jadi ketidakpercayaan mulai tumbuh dalam hati mereka dan akhirnya mereka menolak dia. Saudara, apa yang terjadi di kota itu adalah dikatakan Yesus tidak dapat. Ya, bukan Yesus tidak membuat mujizat. Yesus tidak dapat membuat mujizat, satu mujizat pun. Loh, di tempat lain Yesus membuat banyak mujizat. Tapi kenapa di kotanya sendiri, di desanya sendiri dikatakan Yesus tidak dapat. Bukan Yesus tidak mau ya. Yesus tidak dapat, seolah-olah kekuatan Yesus itu lumpuh di situ. Kuasa Yesus untuk membuat mujizat jadi lumpuh. Tidak berdaya Yesus di kota Nazaret. Loh, kok bisa begitu? Karena dikatakan karena mereka tidak percaya. Jadi bukan kuasa Yesus kurang dahsyat untuk mengadakan mujizat, bukan kuasa Yesus itu tidak mampu membuat mujizat, tetapi karena tidak iman, maka kuasa Yesus tidak dapat mengalir atas orang-orang yang ada di sana, saudara. Nah, di sini saya melihat bahwa
terjadi kerugian atas penduduk desa Nazaret. Karena mereka memiliki Mesias yang hebat, yang dahsyat. Tapi kedahsyatan Mesias itu sebagai pembuat mujizat mereka enggak alami. Karena ketidakpercayaan. Jadi yang rugi siapa, saudara? Orang-orang di situ. Bayangkan ada pribadi yang sebetulnya bisa memberikan solusi untuk masyarakat di sana. Tapi masyarakat di sana menolak kehadiran Kristus. Bayangkan ada seorang menteri datang ke sebuah kecamatan, dia ingin membangun infrastruktur misalnya di desa itu, di kecamatan itu, tapi masyarakat itu menolak. Yang rugi siapa? Ya masyarakat itu. Nah, inilah yang terjadi apabila ketidakpercayaan seringkali menghalangi akan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita, saudara. Bukan Tuhan tidak mau melakukan sesuatu dalam diri kita, tapi ketidakpercayaan. Nah, inilah yang harus kita atasi. Mengapa masih ada ketidakpercayaan itu dalam diri kita? Kita harus menyingkirkan semua faktor-faktor yang membuat ketidakpercayaan dalam diri kita, saudara. Jangan kita abai dengan hal-hal yang membuat kita tidak percaya. Ini selalu ada dalam diri kita. Mungkin kita bisa berkata, ya namanya manusia. Ya kan selalu gitu ya, namanya manusia yang lemah dan sebagainya. Saudara, sekarang ada pilihan pada kita. Apakah kita mau mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan, hal-hal yang besar dari Tuhan, atau kita hanya terus berada dalam situasi kita saat ini? Nah, kita akan melihat pagi ini ada dua hal yang saya mau sharingkan. Mengapa ketidakpercayaan itu ada dalam diri kita? Yang pertama adalah ketiadaan firman. Firman Tuhan menjadi fondasi dan dasar kita untuk percaya, saudara. Di dalam Roma 10 ayat 17, mari kita baca. Firman Tuhan adalah hal yang penting untuk kita memiliki iman. Dalam Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul ketika orang mendengar firman. Iman timbul ketika orang mendengar perkataan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, kita kadang tidak menyadari bahwa mengapa iman kita menjadi lemah. Atau mengapa banyak keraguan di dalam hati kita waktu kita berdoa dan sebagainya. Karena kita kehilangan firman. Mungkin saja minggu lalu kita dengar firman. Mungkin saja bulan lalu kita dengar firman. Pertanyaannya hari ini apakah ada firman di dalam hatimu? Apakah pada saat ini, detik ini ada firman di dalam hatimu? Ketika engkau dalam keraguan, sebetulnya yang harus kita tanya, ada firman gak di hati saya? Nah, banyak orang tidak menyadari mereka ragu di dalam sesuatu, sebetulnya karena mereka kehilangan firman. Ingat, firman Tuhan bukan berarti minggu lalu saya sudah dengar firman Tuhan, maka hari ini saya gak perlu dengar firman Tuhan. Yesus berkata manusia hidup bukan saja dari roti tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya saudara memakan firman, memiliki firman dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus ada di dalam diri kita. Itu bukan sesuatu yang seminggu sekali. Itu bukan hanya sekali-sekali. Firmanlah yang membangun iman. Firmanlah yang menghilangkan semua keraguan dalam hati kita. Firman adalah sesuatu yang harus terus-menerus ada di dalam pikiran kita, saudara.
Ketika kita kehilangan firman dalam hidup ini, maka akan mulailah muncul ya namanya rasa takut, keraguan, ya, kebingungan, kegalauan di hati tentang segala sesuatunya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ini kok begini ya, kok keadaan ini begini ya, gimana ya mengatasinya ya. Nah, kita harus kembali kepada firman sebagai dasar dan kekuatan kita yang membangun iman, keyakinan saudara. Firman itu harus menjadi roti hidup yang memuaskan dan mengenyangkan jiwa kita. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka kamu akan mendapatkannya. Kenapa kita khawatir dalam hidup kita sehari-hari? Karena kita kehilangan firman. Firman itu harus baru setiap hari, saudara. Saudara tahu ilustrasi dalam perjanjian lama dikatakan setiap pagi orang Israel akan mendapatkan mana. Ya, mana yang turun dari langit lalu itu ada di hamparan kemah mereka, di depan kemah, lalu mereka harus pungut. Ya, setiap hari mereka harus pungut 1 gomer 1 hari, itu ukuran mungkin kayak liter lah begitu ya. Nah, saudara tahu bahwa mereka harus ambil setiap hari. Kalau mereka simpan berlebihan, itu akan busuk, akan berulat. Mereka nggak boleh mengambil mana itu untuk disimpan besok hari mau dimakan. Nggak bisa. Sebaliknya besok pagi akan ada mana yang baru. Mereka makan lagi. Jadi setiap hari mana itu harus baru, saudara. Nah, inilah gambaran bagaimana sebetulnya kita perlu firman setiap hari. Kita perlu makanan rohani setiap hari. Kita perlu mengingat firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara. Jadi bukan sekali-sekali. Firman Tuhan harus saudara ambil. Firman Tuhan harus saudara makan. Firman Tuhan harus saudara kunyah. Firman Tuhan harus saudara telan. Firman Tuhan harus menjadi bagian daripada hidup saudara setiap hari. Itulah yang membuat saudara menjadi kuat, maka segala keraguan di dalam hati saudara akan hilang. Saudara tahu bahwa otak kita ini adalah pusat komputer terbesar di dunia. Ya, komputer terbesar itu di otak manusia sebetulnya. Nah, otak ini memproses segala informasi atau data dari dunia luar yang masuk ke dalam otak ini melalui apa? Panca indera namanya. Jadi panca indera kita, mata, telinga, terus apalagi mulut ya. Ya terutama telinga dan mata serta perabaan ya. Itu adalah sensor yang membuat informasi masuk ke dalam otak kita. Saudara melihat, membaca, mendengar, ya meraba, maka itu masuk informasi ke dalam otak saudara lalu diproses di otak saudara. Apa yang diproses di otak itu kemudian akan masuk ke dalam hati saudara untuk dipertimbangkan. Eksekusinya apa? Mau melakukan apa dengan semua informasi itu? Kalau saudara pergi ke toko jalan-jalan nih ya, pergi ke mall, pulang gereja, maka saudara akan melihat banyak toko di sana, betul? Saudara melihat dengan mata, saudara mencium ada bau parfum kah, atau bau makanan kah? Saudara kemudian mendengar ada suara orang berbicara tentang, di sana bagus loh, ada lagi diskon. Oh di sana ada restoran enak. Semua informasi masuk ke dalam pikiran saudara, lalu diproses. Kemudian hati saudara memutuskan sesuatu. Saya mau makan atau mau belanja pakaian. Saya mau makan restoran mana. Itu semua dieksekusi di hati saudara lewat semua informasi yang sudah masuk di sini.
Nah, saudara-saudara, apa kaitannya dengan iman? Bahwa apa yang kita putuskan dalam hidup kita sehari-hari yang berkaitan dengan kepercayaan kita, itu sangat bergantung dengan segala informasi yang masuk ke dalam pikiran saudara setiap hari. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan informasi-informasi yang menakutkan, ada perang di sana. Saudara dengar di YouTube ada perang. Saudara mendengar di TikTok ada kejahatan. Saudara mendengar di Instagram, saudara melihat ada perampokan. Maka pikiran saudara akan memproses semua data-data itu. Wow, menakutkan sekali ya dunia ini ya. Wow, mengerikan sekali. Waduh, saya jadi gemetar. Lalu saudara mulai memutuskan sesuatu di hati saudara apa? Oh, kalau gitu mungkin saya harus melakukan A, B, C, D, E. Saya pernah cerita sama saudara mungkin waktu COVID. Ya, ini peristiwanya waktu COVID. Waktu COVID kan kita banyak di rumah ya. Nah, waktu di rumah itu paling banyak yang kita lakukan apa? Lihat YouTube, saudara. Jadi waktu dulu lihat YouTube itu salah satu yang saya sering lihat itu adalah informasi tentang penyakit jantung. Jadi saya dengerin tuh tanda-tanda penyakit jantung. Terasa dada nyeri, di sini akan ada sakit, ya. Pokoknya banyak lah. Tahukah saudara, tiba-tiba suatu hari, entah gimana, karena setiap kali saya mendengar itu di YouTube, saya ngecek, saya ada nggak ya? Saya ada nggak? Saya ngerasa nggak ya? Kayaknya ada loh nih, kayaknya ada nih. Suka ada kecil-kecil rasanya sakit. Mulai saudara muncul dalam pikiran saya bahwa ini jangan-jangan udah ada jantung nih. Satu hari saya bilang sama istri saya, kok malam itu debaran jantung saya tuh kayak nggak teratur gitu, gitu kan. Dan saya suka diem, perhatiin. Iya terasa loh, ada terasa nih. Saudara tahu nggak, kepanikan mulai muncul dalam diri saya, sampai akhirnya saya telepon si istrinya Martin, Huta Barat, Pasca, ini kok aku begini. Ya udah abang datang aja ke RSCM, kita cek katanya gitu ya. Singkat cerita, sampai di RSCM, saya di EKG, normal semua, normal. Nah, beberapa waktu kemudian, saya lupa ceritanya gimana, sampai akhirnya saya itu periksa ke UKI, saudara. Periksa ke UKI. Lalu kemudian saya cerita sama dokter tuh merasa kayak gimana gitu ya. Nah, sampai di dokter, terus kan suruh treadmill gitu ya. Treadmill. Lalu akhirnya dokter bilang begini, Pak, kayaknya di bilik Bapak tuh ada dibilang waktu itu ya, bilik jantung Bapak itu ada ketidaknormalan, dia nggak bisa nutup gitu, kayak pintu nggak bisa nutup katanya gitu ya. Ya, jadi gimana? Ya, Bapak ini harus diperiksa lebih teliti lagi. Singkat cerita saudara, saya mau pulang waktu itu setelah diperiksa itu sama pulang, itu saya keringet dingin saudara. Waduh, keringet dingin. Saya telepon lagi, Pasca gimana? Begini. Udah abang opname aja, opname. Ini udah gawat nih bang, udah. Jadi saudara tahu saya langsung masuk ke rumah sakit. 2 hari itu. Kenapa? Karena pikiran saya udah dipenuhi dengan, wah saya ini ada jantung nih, ada kelemahan jantung, takut serangan jantung begitu loh. Ada 2 hari, 3 hari itu di rumah sakit, orang pada besuk gitu ya. Padahal biasa-biasa aja gitu ya, saya nggak ada lemah, nggak ada apa gitu ya, nggak ada. Nah, artinya di sini saudara, saya sedang mengimani tanpa saya sadari bahwa saya punya penyakit. Kenapa saya bisa mengimani saya punya penyakit? Karena berbagai informasi masuk ke dalam pikiran saya tentang penyakit jantung. Jadi saya berkata di alam bawah sadar saya, kamu tuh penyakit jantung. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup kita.
Ketika bukan firman yang ada dalam diri kita, segala macam informasi dalam diri kita yang kita masukkan lewat mata, telinga, dan sebagainya, itu mempengaruhi iman kita, saudara. Apakah imanmu kepada firman Tuhan, atau apakah imanmu kepada informasi dunia ini, itulah yang akan ditentukan oleh apa yang masuk. Jadi kalau kita mau mengatakan, Tuhan, saya mau percaya kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, doa-doa saya adalah doa-doa yang penuh iman, maka saudara harus dipenuhi dengan firman. Bukan dipenuhi dengan berbagai macam informasi yang membuat saudara ragu dan takut. Jadi ketika saudara dalam ada keraguan di dalam hati saudara, saudara harus datang kepada Tuhan dalam doa. Bahkan ketika saudara berdoa dalam keraguan sekalipun, tidak apa-apa, saudara terus datang. Minta Tuhan bangkitkan imanmu. Jadi jangan begini, dulu ya, kalau lagi galau gitu hati, dulu waktu zaman-zaman masih muda lah ya, galau gitu nggak jelas ya, tiba-tiba kayak galau nggak jelas apa gitu ya. Yang terjadi apa? Kayak uring-uringan. Siapa di sini pernah uring-uringan? Ya, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kayaknya perasaan ini seperti kosong. Ya, mungkin jadi bawaannya marah-marah, mau tidur nggak bisa, mau kerja juga nggak fokus, nggak konsen gitu ya. Itulah gambaran hati kita yang kosong ini, ketiadaan firman. Nah kalau sudah seperti itu saudara, itu waktunya saudara untuk tinggalkan dulu semua. Saudara masuk dalam doa. Ya doa itu tidak harus masuk ke kamar. Mungkin saudara lagi bekerja, saudara perlu duduk tenang, konsentrasi, fokus sama Tuhan. Bilang Tuhan tolong saya. Jangan biarkan saudara menjalani hari itu atau saat itu membiarkan kegalauan, kekosongan hati saudara, nggak tahu apa gitu. Kemudian saudara ngerjakan, pasti akan menghadapi banyak masalah. Nah, salah satu yang bagus itu adalah mendengarkan lagu puji-pujian, lagu rohani saudara. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan lagu rohani, itu ada firman di dalam lagu rohani. Lagu itu juga membuat jiwa kita tenang. Ya. Perkataan Yesus itu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan lewat lagu yang kita dengarkan, itu akan memberi kekuatan kepada kita, saudara. Jadi, jangan biarkan ada saat di mana hatimu kosong dan tidak ada firman. Biarkan firman Tuhan terus ada dalam hatimu. Nah, makanya kenapa kita perlu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari, tujuannya adalah agar tidak ada waktu bagi hati kita ini untuk kosong. Ya. Nah, oke, itu yang pertama, ketiadaan firman membuat kita ragu. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak percaya atau ragu di dalam kehidupan kita? Itu kondisi hati yang buruk. Apa itu kondisi hati yang buruk? Yaitu ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, seperti misalnya kita punya kemarahan, kebencian, kekecewaan, kepahitan, ya, yang kita biarkan terus-menerus ada di dalam diri kita. Mungkin peristiwa-peristiwa itu sudah lama peristiwanya terjadi, tetapi sebetulnya di hati kita masih menyimpan hal-hal yang buruk itu. Nah, Amsal 4 ayat 23 mengajarkan kita begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan mengatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita bertanggung jawab untuk memastikan hati kita ini tidak dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Kalau ada hal buruk yang coba masuk ke dalam hati kita, kita harus segera singkirkan.
Kita harus berkata, aku tidak mau menyimpan hal-hal yang buruk ini. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, jangan biarkan rasa sakit itu terus ada di dalam hatimu. Kalau ada kemarahan di hatimu kepada seseorang, jangan biarkan kemarahan itu terus. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah marahmu itu padam sebelum matahari terbenam. Lihat, udah mau jam 6 nih. Marahnya harus selesai dong. Jangan biarkan marahnya sampai besok. Karena kalau sampai marahnya sampai besok, saudara, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Yang bahaya itu adalah gini, kalau saudara punya perasaan negatif, itu masuk ke alam bawah sadar, saudara. Artinya saudara sudah tidak ingat itu lagi, tapi sebetulnya itu ada tersimpan di alam bawah sadar namanya. Dalam ilmu psikologi dikatakan perilaku manusia ya 70% itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Artinya kita tidak sadar, kita sedang dikendalikan oleh ketidaksadaran. Kita tidak tahu bahwa kita dikendalikan oleh ketidaksadaran. Contohnya apa, Pak? Mungkin saudara udah beberapa tahun yang lalu marah dengan seseorang. Tapi kemarahan itu ada di hati saudara sebetulnya. Lalu sampai suatu hari saudara ketemu orang itu, atau bukan ketemu orang itu, tapi bisa ketemu orang lain, ada kemarahan yang saudara lampiaskan kepada orang tersebut. Contoh ya, ini ada yang mungkin kita pernah punya pengalaman. Kita waktu kecil mungkin pernah dimarahi oleh orang tua kita dengan cara tertentu yang menyakitkan. Karena kita masih anak-anak, kita kan gak bisa berontak melawan orang tua, betul gak? Kita hanya bisa terima saja. Tapi tahukah saudara, ketika saudara sudah dewasa, kemudian saudara punya anak, tanpa saudara sadari, saudara sedang memperlakukan anak saudara seperti ketika orang tua saudara memperlakukan saudara. Peristiwanya udah puluhan tahun yang lalu. Tapi di alam bawah sadar kita, cara kita memperlakukan anak kita persis seperti orang tua kita memperlakukan kita dulu. Lalu ketika ini dilakukan terhadap anak kita, saudara jangan heran nanti anak kita punya anak atau cucu kita akan diperlakukan oleh anak kita seperti kita memperlakukan dia. Makanya kenapa ada istilah dosa turunan, itu sebetulnya karena adalah perilaku-perilaku yang alam bawah sadar itu sudah masuk ke dalam diri kita. Ya kita nggak menyadari lagi itu sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita dengan sendirinya, saudara. Makanya kenapa Tuhan mengatakan sebelum matahari terbenam harus mengampuni. Artinya, saya baru pahami sekarang nih. Supaya itu jangan masuk ke alam bawah sadar. Bereskan segera. Itu jangan menjadi sesuatu yang bersifat traumatik kepada kita. Nah memang waktu kita kecil kita mungkin nggak mendapatkan pemahaman ini ya. Nah, makanya kenapa perlu ada pelayanan pelepasan. Ya konseling supaya masa-masa yang lalu itu perlu kita bereskan. Persoalan-persoalan kejiwaan itu seringkali banyak dialami oleh orang-orang walaupun dia sudah lahir baru. Ingat, kelahiran baru hanya menciptakan roh di dalam kita menjadi baru. Tetapi bicara tentang kelahiran baru, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini sesuatu yang harus diperbaharui dari hari ke hari. Makanya harus ada proses yang namanya pelayanan pribadi. Ya, supaya Tuhan tolong hal-hal yang saya nggak menyadari. Kenapa saya sama istri saya bersikap seperti ini? Ya. Kenapa saya pelit sama istri saya misalnya? Ternyata waktu kecil saya diajarkan bahwa cari uang itu susah. Sehingga akhirnya merasa bahwa untuk memberi uang kepada istri itu juga sesuatu yang susah.
Saudara, ada orang loh yang sama istrinya pun seperti itu. Kadang kita mungkin gak berpikir, kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Kenapa suami istri bisa begitu ya? Atau kenapa dia sama anaknya seperti itu ya? Kenapa? Karena di hatinya ada sesuatu yang tersembunyi yang dia sendiri tidak tahu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ketidakpercayaan di dalam diri kita itu juga terbangun sejak kita masih kecil. Ketika ada orang tua yang mungkin sering ingkar janji sama anaknya ya. Jadi bapak atau ibu yang banyak sering janji nih, nanti aku belikan kamu sepeda ya, waktu masih kecil. Nanti kalau kamu tamat SD atau kelas 3, jangan. Waktu kamu nanti kelas 5, papa akan belikan kamu sepeda. Oh iya Pak, wah dia belajar rajin sampai kelas 5. Pak, aku udah kelas 5. Ah sayang nak, tanggung. Nanti deh kalau kamu udah tamat SMP, papa beliin motor. Ya kan? Benar ya? Iya. Wah sampai tamat SMP. Udah tamat SMP mau SMA. Pak, aku udah tamat SMA sekarang. Beliin aku motor dong. Wah tanggung nak, nanti kalau kamu udah kuliah papa beliin mobil. Sampai tamat kuliah pun gak dibeliin apa-apa saudara. Kenapa? Karena ini papa yang ingkar janji namanya. Artinya si anak yang tadinya berharap dan percaya bahwa bapaknya, papanya itu adalah seorang yang bisa menepati janji. Ternyata tidak. Maka ketika ada firman Tuhan yang mengatakan, saudara-saudara, Tuhan di sorga adalah Bapa yang penuh kasih, penuh janji, dan dia pasti menggenapi janjinya. Kira-kira si anak ini bisa percaya nggak? Tuhan adalah Bapa yang menepati janji. Bapak gue kagak begitu tuh. Bapak gue di rumah nggak pernah tuh menepati janji. Maka sulit bagi dia untuk menaruh iman kepada Bapa di sorga yang tidak kelihatan, saudara. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ada banyak ketidakpercayaan bukan dalam diri kita. Karena kita sedikit banyak pasti pernah dibohongi, betul nggak? Siapa di sini dalam hidupnya nggak pernah dibohongi siapapun? Minimal seperti kemarin Jili bilang apa? OTW. 5 menit lagi, sampai setengah jam belum nyampe-nyampe. Itu kan udah ingkar janji, betul kan? Kita kan berharap dong, kita janjian jam 10, ketemu jam 10 enggak? Kita pasti bilang, PW. Makanya saya pikir betul juga ya. Kita kan kalau membuat janji nggak pernah yakin bahwa kalau kita bilang jam 10 pasti jam 10, betul nggak? Jujur, siapa di sini kalau janjian sama orang bilang jam 10, memang jam 10. Nggak lewat dari jam 10. Pernah? Enggak. Kita sudah mempunyai sebuah paradigma, janji jam 10, paling nggak datang setengah 11. Artinya apa? Omongan orang nggak bisa dipercaya kan? Kita pun nggak bisa dipercaya omongan kita. Betul nggak? Kita sendiri tidak memegang omongan kita. Besok jam 10 ya. Enggak, kita datang jam 10 lewat 15 sekalipun. Kita sedang melanggar perkataan kita sendiri. Artinya kita sendiri tidak yakin bahwa kita akan datang jam 10.15. Saudara, saya mendapati, ini contoh aja nih, saya jadi teringat nih. Dalam banyak hal, mungkin kita orang Indonesia ya, janji mau ketemu, mau datang. Berapa banyak orang kemarin nih bilang mau datang, betul nggak? Datang ulang tahun kemarin, isi form, terdata sekian. Yang datang nggak segitu. Kenapa? Kita terbiasa untuk
melanggar janji kita, saudara. Dan kita menganggap itu normal. Itulah sebabnya kita juga sulit mempercayai firman Tuhan. Karena kita sedang menerapkan hidup kita dengan firman Tuhan. Ya gua aja gak pernah nepati janji, ya Tuhan juga mungkin ya gak nepati janji juga. Makanya kita juga sulit untuk mempercayai firman Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak orang yang melanggar apa yang dia katakan. Betul? Ketika kita baca firman Tuhan, aku akan memelihara engkau, aku akan menyediakan bagimu segala kebutuhanmu. Iya benar, firman Tuhan benar. Tapi hati saudara, ya nggak tahulah. Nah, jadi bicara tentang iman pada dasarnya adalah hati kita dulu nih. Kita adalah orang yang harus memegang teguh kepada firman Tuhan. Dan Tuhan gak pernah bohong. Amin. Dia tidak pernah berdusta. Jadi bangunlah keyakinan dalam hatimu dulu. Tiap hari. Itu dengan firman Tuhan. Dan bersihkan dari hatimu nih segala hal yang negatif, pengalaman-pengalaman buruk yang saudara alami dari orang-orang di sekitar saudara. Nah, ayat terakhir kita baca Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua diawali dengan apa yang kita pikirkan, saudara. Apakah saudara mau menjadi orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Mulai semua dengan apa yang kau pikirkan. Sebab dari apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita eksekusi di hati kita. Untuk kita kerjakan di dalam tindakan. Semua yang benar, ayo pikirkan yang benar. Mulai dari perkataan kita harus benar. Kalau bilang janji jam 10, benarnya jam 10. Jangan bilang gini, udah ntar dia juga jam 11 datangnya. Jangan. Saudara harus berpikir yang benar tentang dirimu. Minimal dirimu dulu loh. Aku harus benar. Ya aku janji jam 10, aku datang jam 10. Minimal 5 menit sebelumnya. Nggak boleh lewat. Ya perhitungkan semua kemacetan, lama dapat Grab-nya. Perhitungkan semuanya. Sama halnya saudara memperhitungkan kalau ke bandara kan. Gak pernah saudara terlambat kan ke bandara? Nah iya. Lalu kenapa kalau saudara janji sama orang, dengan mudah kita mengatakan, sorry macet. Pilot pesawat mengatakan, sorry gue tinggal. Nggak bisa saudara bilang, Pak saya macet Pak, Jakarta macet. Nggak bisa saudara bilang sama pilot. Saudara berani bersikap benar bahwa gua harus datang sebelum jam pesawat berangkat, sebelum boarding. Maka begitulah hidup kita harusnya sehari-hari dalam segala hal. Pikiran kita harus kita rubah nih saudara. Dalam segala hal kita harus merubah. Jangan biarkan pikiran yang tidak benar itu ada dalam diri kita. Mulai dari soal kita berbuat janji dan sebagainya. Makanya Tuhan katakan kita harus berhati-hati untuk berkata-kata. Bernazar apalagi. Ya, jangan sembarangan kita membuat janji, bernazar apapun. Kalau saudara tidak bisa menepatinya. Ya, semua yang mulia, pikirkan yang mulia saudara. Jangan yang negatif. Jangan yang buruk terus yang saudara pikirkan. Dia mau orangnya begitu. Dia mau orangnya begini. Saudara juga harus memikirkan diri saudara dengan benar. Saya ini ciptaan Tuhan. Saya ini mulia di hadapan Tuhan. Saya ini orang yang sudah dikuduskan. Saya orang yang suci.
Saya nggak mau mengotori diri saya dengan hal-hal yang najis, dengan nonton-nonton apa dari itu. Skip aja, kalau ada yang lewat di HP saudara, skip aja. Jangan dipelototin gitu ya. Mulia, pikirkan yang mulia. Pernahkah saudara memikirkan saudara adalah orang yang mulia di hadapan Tuhan? Saudara adalah orang yang berharga? Saudara adalah orang yang ditebus dengan darah yang mahal? Wow, saudara harusnya bangga. You have to be proud about yourself because Jesus. Bukan karena saudara pakai jam Rolex, lalu saudara merasa bangga. No, itu hanya aksesoris. Jati diri saudara adalah mulia. Walaupun saudara hanya pakai jam yang 100 ribuan, saudara tetap mulia, amin? Iya. Jangan karena saudara merasa pakai baju yang mahal 20 juta baru saudara merasa mulia, enggak. Kemuliaan itu bukan ditentukan oleh aksesoris-aksesoris ini, saudara. Itu dimulai dari pikiran. Pikirkan yang mulia dalam hidupmu. Ya, pikirkan yang adil. Kalau kita berpikir yang adil, saudara, kita nggak akan nyerobot jalan orang. Karena kita pun nggak mau diserobot, betul? Kita tidak akan merugikan orang lain. Karena kita pun tidak mau dirugikan. Itu namanya kita berpikiran yang adil. Semua itu dari pikiran, saudara. Kenapa orang main selonong boy di jalanan? Karena pikiran mereka tidak ada yang namanya keadilan. Oh, gue harus menang duluan. Orang lain masa bodoh. Gue sikut sana, gue sikut sini. Harus gue yang ini. Tidak ada pikiran yang adil dalam diri masyarakat kita, saudara. Kenapa? Karena semua saling menindas. Yang punya kekuasaan menindas rakyat. Rakyat menindas siapa? Yang menindas sesamanya. Suami menindas istrinya, istri menindas anaknya, anak menindas kucing. Ya kan begitu. Kucing menindas siapa? Ya sesama kucing lah. Ketidakadilan ada di negara kita, ada di mana-mana. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, cara berpikir kita harus berbeda. Berpikir anak-anak kerajaan. Firman Tuhan, pikirkan itu semua. Amin, saudara. Biarlah kita di sini akan bertumbuh dalam iman. Saya percaya doa-doa saudara akan berbeda. Kenapa? Saudara punya iman, ya. Karena saudara tahu saudara anak Tuhan, saudara adalah orang-orang yang diberikan hak dan otoritas oleh Bapa di sorga untuk mendapatkan jawaban atas semua doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami tahu hidup kami, masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Karena kami memiliki firman-Mu, janji-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini, kami terus dibangunkan di dalam iman, pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu. Sehingga hidup kami pun diubahkan dari hari ke hari. Kami mau terus menjadi orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Percaya bahwa Engkau adalah Kristus yang tidak pernah berdusta. Engkau tidak pernah mengingkari firman-Mu. Apa yang Kau katakan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami umat-Mu, bentuklah kami ya Tuhan. Biarlah kami terus ada di dalam doa-doa, dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Apa yang saudara perlukan? Apa yang saudara rindukan dari Tuhan?
Nyatakan segala keinginanmu, kata Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu. Dengan satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Saudara tidak perlu takut dan ragu. Kalau engkau sakit, minta kesembuhan untuk engkau memuliakan Tuhan. Kalau engkau seorang pelajar, engkau diberikan kepandaian. Engkau menjadi seorang pelajar yang terbaik di sekolahmu. Percaya, Tuhan mau engkau menjadi pelajar-pelajar yang berprestasi. Kalau engkau seorang pegawai, seorang karyawan, Tuhan mau engkau menjadi pemimpin, menjadi kepala. Engkau punya pengaruh di kantormu. Ketika engkau berbicara, orang-orang akan mendengarkan apa yang engkau katakan. Engkau mempengaruhi banyak orang. Mari kita berdoa saat ini. Saudara bisa berkata, Tuhan, aku berdoa dan percaya bahwa Engkau mau menjadikan aku seorang. Sebutkan engkau ingin menjadi apa dalam hidupmu. Apa yang kau inginkan dari Tuhan? Katakan saat ini. Katakan dengan spesifik, katakan dengan jelas. Sampaikan dengan jelas. Kalau engkau ingin sembuh, katakan, Tuhan, aku ingin sembuh. Kakiku yang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Tanganku yang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Sebutkan sakitmu apa, saudara? Percaya saat ini Tuhan menjamah. Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan ada di dalammu, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Katakan, aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Lagunya. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, kalau ada yang harus saudara ampuni seseorang, ampuni dia saat ini.
Mungkin sesuatu yang sudah lama kau simpan di hatimu. Ada kemarahan, kekecewaan, kebencian, hal-hal yang buruk yang saudara pernah rasakan dalam hidupmu, yang tersimpan selama bertahun-tahun. Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus katakan kepadamu tentang satu peristiwa di masa yang lampau. Dan peristiwa itu telah membuat hatimu terluka. Peristiwa itu telah membuat hatimu mengalami kekecewaan atau kemarahan. Bawa ke hadapan Tuhan saat ini dan katakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia, Tuhan. Entah dia orang tuamu, entah dia pasanganmu, entah dia anakmu, atau rekan kerjamu kah, atasanmu di kantor kah, atau guru mungkin waktu engkau masih sekolah. Biar hari ini juga saudara dilepaskan, agar hatimu tidak lagi tercemari oleh hal-hal yang semacam itu. Percaya Tuhan mau engkau dimerdekakan, dibebaskan. Bapakku berdoa untuk setiap umatmu di tempat ini yang mengalami hal-hal yang buruk di masa yang lalu. Hati yang terluka, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Mari Roh Kudus, engkau perbaharui hati setiap kami pagi ini. Hal-hal yang menghalangi kami untuk percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang menimbulkan keraguan di hati kami selama ini. Hal-hal yang membuat kami sulit untuk memegang komitmen. Tuhan, biarlah semua itu angkat dari hati kami. Karena kami percaya kepada Tuhan yang setia. Kami berpegang kepada firman Tuhan yang kekal, yang tidak berubah. Kami pun ingin memiliki iman yang teguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Engkau teguhkan hati setiap umat-Mu ya Tuhan. Teguhkan hati kami semua, teguhkan hati umat-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk terus mempercayai firman-Mu, janji-Mu. Bukan saja keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, tetapi janji-janji Tuhan untuk hidup kami di muka bumi ini. Janji pemeliharaan Tuhan, janji perlindungan dari Tuhan, janji untuk masa depan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan keluarga kami, bahkan masa depan daripada gereja ini pun Tuhan. Hamba percaya ya Tuhan, Engkau yang berkata bahwa tempat ini akan Engkau pakai menjadi tempat untuk memuliakan nama-Mu. Injil-Mu akan diberitakan dari tempat ini. Oh Bapa, biarlah itu akan terwujud pada waktu-Mu Tuhan. Tuhan, tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa akan datang di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Dikuduskanlah tempat ini untuk Engkau ya Bapa di sorga. Tuhan, pakai hidup kami semua, Gereja Mulai City Ministry, untuk menjadi kota bercahaya, menjadi terang bagi kota kami, mengubah kota ini yang gelap menjadi kota yang bercahaya ya Tuhan. Pakailah kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saya mengundang yang berdoa syafaat.